Puji nama Tuhan. Shalom untuk saudaraku smart people di mana saja berada. Senang kembali boleh kita bertemu di uh, episode kali ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita lanjut untuk belajar tentang hal iman, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu minta tuntunan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan lewat Tuhan Yesus acara atau program Smart People ini. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari bisa kami mengerti dan memahami dengan baik menurut kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh mempraktekkannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami pelajari itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, smart people di mana saja berada, pada episode yang lalu kita belajar tentang bagaimana garis besar mengenai iman itu sendiri. Banyak hal yang sudah kita pelajari bersama di dalam apa itu iman, atau dengan kata lain bagaimana pengertian-pengertian tentang iman dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudaraku, hari ini kita kembali untuk belajar tentang masih dalam hal tentang iman, bagaimana kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar dengan iman kita, bukan dengan akal budi kita. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita manusia ini banyak hal yang kita lakukan atau kita upayakan, tetapi banyak orang yang masih mengupayakannya dengan cara dunia atau dengan cara yang salah, bukan menurut caranya Tuhan atau cara yang diajarkan oleh Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini saya kembali di sini untuk mengajak kita semua, saudara-saudaraku di mana saja berada, untuk kita boleh bersama-sama belajar masalah yang sangat populer atau juga signifikan terjadi di dalam kehidupan kita manusia, yaitu masalah antara iman dan perbuatan baik. Karena ini sering terjadi di kalangan kita kekristenan sekalipun, ya, masih salah memahami apa itu iman dan apa itu perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa kekristenan ini agama yang unik. Karena apa? Agama Kristen adalah agama yang mengajarkan tentang iman, di mana iman itu melampaui akal manusia atau rasio manusia, sehingga ini yang menjadi persoalan atau ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu saudara sekalian, iman adalah keputusan untuk
berserah diri, yakin dengan teguh kepada Tuhan. Perbuatan baik itu iman ya tadi ya. Iman adalah keputusan untuk kita berserah diri, percaya, yakin dengan teguh kepada Tuhan. Nah, perbuatan baik adalah ekspresi dari iman itu sendiri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sebelum jauh kita bahas akan hal ini, bagaimana iman dan perbuatan baik ini, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 28. Roma pasal 3 ayat 28. Ya. Roma pasal 3 ayat 28. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, boleh kita baca bersama-sama ya. Roma 23 ayat Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28, kebenaran firman Tuhan dikatakan begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya. Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan jelas ya, dikatakan di dalam Roma 3 ayat 28 itu. Karena kami yakin bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita ialah apa hubungan antara iman dan perbuatan baik? Ya, ini penting. Apa hubungannya antara iman dan perbuatan baik? Ya, biar kita tahu. Sebagian orang mengatakan bahwa perbuatan baik adalah cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau dengan kata lain memperoleh keselamatan. Ada juga orang yang berkata bahwa hidup oleh iman saja adalah syarat untuk memperoleh namanya kehidupan kekal atau keselamatan. Sebagian juga orang mengatakan bahwa memperoleh keselamatan itu bukan hanya melalui iman saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan baik. Dengan kata lain, orang beriman saja tetapi tidak berbuat baik dalam kehidupannya, maka percuma. Imannya mati. Ya. Nah, lalu sebenarnya apa yang menjadi hubungan antara iman dan perbuatan baik? Karena ini tidak bisa kita pisahkan dari antara kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengaku Kristen atau percaya Kristus, mengikut Kristus. Ya. Lalu kita lihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, saudara sekalian, bagaimana dia mengatakan bahwa karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman. Nah, tapi hubungannya dengan perbuatan baik ini seperti yang dikatakan di dalam Yakobus Yakobus 2 ayat 17. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang salah mengartikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga apa yang dikatakan oleh Yakobus. Sebagian orang berpendapat bahwa hal ini bertentangan. Adapun sebagian yang berpandangan bahwa tidak bertentangan, tapi tidak memungkinkan. Banyak orang yang salah mengartikan akan hal ini, sehingga bilang bertentangan antara Paulus dan juga Yakobus. Karena satu menekankan tentang dibenarkan atau diselamatkan karena iman, namun satu lagi mengatakan bahwa oh bukan hanya karena iman saja, tapi karena perbuatan baik. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apakah yang disampaikan oleh Paulus dan Yakobus itu bertentangan? Kalau secara logika, rasio manusia, kelihatannya memang bertentangan. Sebab Paulus mengatakan itu karena iman, bukan perbuatan baik. Namun Yakobus mengatakan karena perbuatan baik, bukan hanya iman saja. Nah, pandangan mana yang benar menurut kebenaran firman Tuhan? Untuk kita dapat mengerti dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Paulus dan juga Yakobus, maka hal yang perlu kita lakukan ialah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ialah kita melihat terlebih dahulu konteks pada saat Paulus mengajar dan konteks pada saat Yakobus mengajar. Ya. Karena konteksnya itu pasti berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana Paulus sedang berbicara tentang konteks pada saat itu ialah berbicara tentang pembenaran dari sisi manusia, pembenaran dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Ya. Sementara apa yang di konteks yang disampaikan oleh Yakobus ialah berbicara tentang pembenaran dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah. Yakobus dan Paulus ini sama-sama mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau Injil yang sama pada saat itu. Jadi tidak ada perbedaan. Karena konteksnya itu masing-masing. Paulus berbeda dan Yakobus berbeda konteksnya pada saat itu. Tapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya itu sama. Tidak berbeda. Nah, ini yang perlu saudara dan saya pahami, lihat terlebih dahulu konteksnya. Apa yang sedang mereka bicarakan. Tujuannya apa? Ya. Nah, mari kita perhatikan apa yang Paulus sampaikan pada saat itu kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya. Ya, kita perhatikan kembali kebenaran firman Tuhannya di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Roma pasal 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini merupakan pembenaran dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Yang Rasul Paulus bicarakan kepada jemaat di sana. Sebab karena orang-orang pada saat itu menekankan tentang hukum Taurat, aturan-aturan. Nah, oleh sebab itu Rasul tekankan kepada jemaat di sana, orang-orang di sana pada saat itu, bahwa
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat, tidak. Tapi hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berarti Rasul Paulus katakan dibenarkan di hadapan Allah karena iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, ya. Bukan karena amal baik atau perbuatan kita sendiri. Ini adalah prinsip dasar dari ajaran Injil, yaitu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau tidak bisa dibenarkan oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara, karena dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi kita menerima keselamatan atau diselamatkan karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Ya. Jika kita tidak pernah berdosa, maka ketaatan kita terhadap hukum Taurat akan membenarkan kita di hadapan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang tidak berdosa? Semua orang, firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang berdosa. Ya. Jadi kalau kita berdalil bahwa ketaatan kita terhadap hukum Taurat itu akan membenarkan kita di hadapan Allah, maka itu hal yang sangat salah atau fatal. Akan tetapi kita telah kehilangan kemuliaan Allah, ya tadi saya katakan, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk apa? Menebus semua kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kita butuh yang namanya penyelamat. Siapa? Yesus Kristus. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diciptakan dari awal serupa dan segambar yang Allah, tapi karena dosa yang dilakukan, kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk menebus semua kesalahan kita itu harus ada yang dikorbankan. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, dari sini saya kemukakan ada dua hal, yaitu yang pertama dari sisi manusia, di mana keberdosaan manusia untuk membuktikan bahwa kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dari sisi manusia, di mana keberdosaan manusia, artinya dosa manusia, itu untuk membuktikan bahwa kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, atau kata sekarang ialah bahasa sekarang ialah dengan kita melakukan perbuatan baik kita. Nah, kalau dari sisi Allah ialah di mana kasih karunia Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk membuktikan bahwa kita dibenarkan atau diselamatkan melalui iman. Makanya penting sekali kalau kita pelajari episode kemarin, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan kalau mau berkenan kepada Tuhan, harus pakai iman. Bukan pakai akal budi kita, pengertian kita sendiri, atau usaha dari kita sendiri. Tidak bisa. Keselamatan yang kita peroleh itu pemberian Allah, atau karunia daripada Allah, kasih karunia daripada Allah. Ya. Tetapi keselamatan yang kita peroleh, saudaraku,
itu bukan murahan ya. Keselamatan itu diberikan Allah kepada kita, tapi bukan murahan. Karena apa? Dibayar dengan darah dan nyawanya Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Ya. Jadi tidak mudah dan tidak gampang. Ya. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sungguh tidak ternilai harganya. Sangat tinggi harga. Mahal sekali. Karena nyawanya dan darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah melakukan semua itu bagi kita, maka itu yang firman Tuhan katakan bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Nah, terus ada pendapat atau ada juga argumentasi yang mengatakan bahwa, oh, Paulus itu tidak suka dengan namanya perbuatan baik. Paulus itu menentang perbuatan baik berarti. Jadi dia hanya menekankan tentang iman saja. Apakah demikian halnya? Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab di dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Ya. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita buka bersama-sama ya. Biar kita paham. 1 Timotius 1 ayat 8. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya. Berarti ini jelas bahwa tidak ada yang Paulus tentang dari kata hukum Taurat. Karena Paulus sendiri pun mengatakan bahwa kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakannya. Nah, kalau salah menggunakannya ini yang repot. Berarti ya. Nah, coba di dalam Roma pasal 3 ayat 31 ini yang Rasul Paulus katakan juga tentang hukum Taurat. Ya. Jadi biar kita pelajari dan tahu. Ya. Ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Wow. Dari sini saja jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Rasul Paulus tidak menentang yang namanya hukum Taurat. Karena dia katakan bahwa mereka, Rasul Paulus pada saat melayani, bilang datang untuk bukan membatalkan hukum Taurat, tapi untuk meneguhkan. Jadi, Rasul Paulus di sini mengatakan atau menekankan bahwa hukum Taurat itu baik dan tujuan dari iman kita adalah hidup untuk berbuat baik. Ya. Karena hukum Taurat itu mengajarkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, bukan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi iman kita adalah hidup untuk berbuat baik. Jadi tidak ada yang Rasul Paulus tentang daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam memahami tentang keselamatan atau memperoleh keselamatan ini, banyak orang yang salah memahami tentang hal ini. Sehingga ada statement-statement yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk seseorang memperoleh keselamatan dan endingnya berbuat baik itu perlu kita pahami dengan baik dan benar menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, istilah yang saya gunakan ialah ada urutan-urutan yang
yang harus kita pelajari dan kita pahami bahwa di dalam kita memahami keselamatan atau dibenarkan di hadapan Allah ini ada urutan-urutan yang salah, tapi ada juga urutan-urutan yang benar yang harus kita ketahui bersama. Nah, urutan-urutan yang salah kita bahas dulu ya, yaitu bahwa dosa, berbuat baik, selamat, baru beriman. Nah, ini urutan-urutan yang salah menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, apa urutan-urutan yang benar? Urutan yang benar ialah dosa, iman, selamat, berbuat baik. Ya, jadi jangan dibolak-balikkan. Ya, urutan yang salah dikatakan di awal tadi saya katakan dosa, berbuat baik, selamat, iman atau beriman. Nah, ini salah nih yang sering dimiliki oleh pengertian-pengertian yang salah yang dimiliki oleh kebanyakan orang di luar sana. Ya, di mana bahwa kadang orang berpikir ketika jatuh di dalam dosa, untuk dia memperoleh keselamatan daripada Tuhan atau dibenarkan, diampuni dosanya, maka hal yang pertama yang dia lakukan ialah berbuat baik. Jadi seolah-olah menyogok Tuhan dengan berbuat baik supaya Tuhan ampuni dia, Tuhan selamatkan dia, Tuhan bebaskan dia dari dosa. Nah, ini repot. Setelah dia berbuat baik, merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika dia merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka itulah yang diimaninya, yang menjadi kepercayaannya di dalam kehidupannya. Nah, ini hal yang salah. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui semua dosa kita, percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah Tuhan yang setia mengampuni segala kesalahan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar melimpah dalam hidup kita. Nah, setelah kita mengakui dan beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, kita dibenarkan atau diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu dengan benar menurut kebenaran firman Tuhan bahwa kita sudah dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan, barulah kita melakukan yang namanya perbuatan baik. Ya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, maka setiap orang Kristen harus memperlihatkan hidupnya kepada orang lain, di mana mencerminkan karakter Kristus lewat tindakan perbuatannya hari lepas hari. Jadi perbuatan baik itu adalah dampak karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Nah, ketika kita sudah menerima itu, keselamatan itu, maka kita melakukan perbuatan baik. Seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Bapak Ibu kalau sudah dapatkan, kita boleh baca ya. Dan dalam keadaan, ayat 28, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini ayat 10, perhatikan baik-baik ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, perhatikan ini. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wah, berarti ini jauh sebelumnya Tuhan sudah persiapkan ini. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang benar menurut firman Tuhan yang sudah saya katakan tadi. Bahwa ada urutan-urutan yang harus kita tahu dengan benar. Jadi jangan salah kita melakukan. Ya. Agar setiap kita orang percaya bertindak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan. Ya, yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik atau melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter Kristus itu mencerminkan kehidupan kita atau iman kita. Karena kalau seseorang sudah merasa dirinya mengakui bahwa dirinya sudah diselamatkan, ya berarti harus ada karakter Kristus yang dia cerminkan. Karena kalau tidak, maka tidak layaklah dia disebut sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kalau masih hidup seperti yang dunia ajarkan atau dunia kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semua ini, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa untuk mencari pembenaran di hadapan Allah dengan melakukan perbuatan baik atau hukum Taurat adalah sia-sia. Karena itu tidak mungkin. Karena sesungguhnya bahwa pembenaran di hadapan Allah hanya dapat diperoleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat waktu itu dan juga aplikasinya atau implikasinya bagi kita jemaat Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepadanya di zaman masa kini, di zaman modern ini sama. Bahwa kalau kita masih berpendapat atau berpendangan bahwa pembenaran di hadapan Tuhan dilakukan dengan usaha kita melakukan perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat, aturan-aturan yang ada, maka itu sia-sia. Tetapi pembenaran di hadapan Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya ialah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana sisi daripada Yakobus saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang ada di sana pada zaman itu. Ya, tadi kita sudah lihat atau kita sudah bahas bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang iman dan perbuatan baik. Nah, kita mau melihat dari sisi Yakobus bagaimana dia membahas tentang iman dan perbuatan baik. Apa yang ditekankan oleh Paulus atau oleh Yakobus di sana. Ya. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini kembali. Jadi jangan kita memiliki pengertian yang salah ya tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu berakibat fatal atas iman kepercayaan kita juga. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan begini, saudaraku. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Yakobus di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan pembenaran dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah. Artinya tadi Rasul Paulus
mengatakan itu pembenaran dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia, yaitu bahwa bagi manusia-manusia yang, kalau bahasa saya, mengidolakan hukum Taurat, aturan-aturan dibanding dengan pengorbanan Yesus Kristus atau kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Nah, tapi yang disampaikan oleh Yakobus ialah pembenaran di hadapan manusia atau dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah, ialah waktu di mana Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang yang telah percaya atau beriman kepada Yesus Kristus pada zaman itu. Sehingga, saudaraku, Yakobus mengajarkan kepada jemaat di sana bahwa bukan berarti kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah beriman kepada Yesus Kristus, terus kita diam-diam saja tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang diajarkan oleh Yakobus pada saat surat Yakobus pada saat itu, ya. Ayat ini terkadang, ya, Yakobus 2 ayat 17 ini, saudaraku, ayat ini terkadang ditafsirkan keluar dari konteksnya. Demi terciptanya apa? Atau demi tercapainya kebenaran beragama yang didasarkan perbuatan. Jadi orang salah kaprah bahwa ayat 17 ini, Yakobus 2 ayat 17 ini, itu eh, pengajaran yang murni didasarkan oleh perbuatan baik. Ya. Padahal ini berlawanan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Ketika kita lihat Yakobus, ya, saat mengajarkan waktu itu kepada jemaat di sana, saudaraku, bukan Yakobus mengajarkan bahwa perbuatan baik itu dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Ya. Perhatikan baik-baik di situ. Karena Yakobus mengajarkan itu dikatakan bahwa bukan untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Tidak. Ya. Makanya perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Yakobus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah. Jadi tidak dibicarakan di sana bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka tidak dibenarkan atau tidak diselamatkan oleh Allah. Kan tidak ada kalimat di sana seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sadari, saudara. Ya. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Iman sejati di dalam Kristus Yesus selalu menghasilkan namanya perbuatan baik. Ya. Banyak orang mengaku sebagai Kristen, namun di dalam kehidupan sehari-harinya menunjukkan hal yang sebalik. Nah, ini yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan berarti dia mengajarkan hukum Taurat, aturan-aturan perbuatan baik adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi saya tekankan itu buat kita semua. Ya. Coba perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 10. Saudaraku, kita buka bersama-sama ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, jelas ya, saudaraku. Jadi surat Yakobus ini mengajarkan kepada kita sangat jelas bahwa hubungan antara iman dan perbuatan baik itu jangan dibolak-balik. Ya. Yakobus menjelaskan bahwa perbuatan baik harus menjadi tanda pengenal setiap orang yang menyebut dirinya Kristen atau pengikut Kristus. Ya. Nah, hal ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya. Saudaraku, di sisi lain Yakobus juga menekankan atau menyatakan bahwa kurangnya perbuatan baik di dalam kehidupan orang percaya menunjukkan iman yang mati. Makanya itu tadi dikatakan, kalau tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Nah, itu yang Yakobus ajarkan. Namun iman yang mati tidak sama dengan hilangnya keselamatan seperti yang diajarkan atau yang dianut oleh banyak orang di luar sana. Ini pemikiran-pemikiran yang salah, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita tidak berbuat baik, maka bisa hilang keselamatan yang datang daripada Tuhan itu. Siapa yang ngajari seperti itu? Tidak ada. Kebenaran firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Sebab Allah telah mempersiapkan perbuatan baik bagi kita setiap anak-anaknya, ya, untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan luar biasanya lagi bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah kekuatan daripada Allah dan bukan melalui usaha kita sendiri. Ya. Orang melakukan perbuatan baik saja, firman Tuhan kata itu karena kekuatan daripada Allah sendiri, bukan karena kekuatan kita manusia atau usaha kita manusia. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan ialah berasal daripada Allah yang melakukannya di dalam kita. Karena ia tinggal di dalam kita. Amen. Nah, kalau kita lihat kata perbuatan yang dibahas oleh Yakobus itu sama halnya dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu berarti menjalankan perintah Yesus untuk mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Namun, mengapa Yakobus beralih ke topik tentang iman? Karena supaya kita perlu tahu apa yang disampaikan oleh Yakobus bahwa dia ingin menolong kita, mengajarkan kepada kita, memotivasi kita sebagai orang-orang percaya bahwa ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, bahwa kita ini diselamatkan, dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus, maka jangan mati sampai di situ saja, jangan stop sampai di situ saja, tapi kita juga melakukan, mengekspresikan apa yang sudah kita peroleh dari Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu apa? Dengan kita melakukan. Amin. Itu yang sesungguhnya Yakobus mengajarkan kepada kita, saudara. Jadi Yakobus mengajarkan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Karena itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tidak
seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman, tetapi tidak ada perbuatan yang membuktikan. Imannya sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Inilah keyakinan Yakobus dan salah satu pokok pemikiran utamanya di dalam suratnya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan ya, antara apa yang disampaikan oleh Paulus dan apa yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, hal-hal inilah saudaraku yang saya rindu untuk bagikan kepada kita semua yang menyaksikan program ini, sehingga kita belajar bersama-sama bahwa kita dibenarkan, diselamatkan oleh Yesus Kristus atau oleh Allah dengan melalui iman. Tapi jangan sampai ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh iman, terus kita tidak melakukan apapun, atau ketika kita sudah tahu bahwa kita diselamatkan oleh iman, tapi dosa masih jalan terus dan lain sebagainya. Nah, ini repot. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan apa yang disampaikan oleh Yakobus, kita harus melihatnya dari konteksnya mereka berbicara. Ya. Tapi pada prinsipnya, ialah apa yang disampaikan oleh mereka berdua, prinsipnya ialah sama. Kebenarannya sama, tidak berbeda. Ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, saya berikan kesimpulan bahwa di antara Rasul Paulus dan Yakobus tidak ada pertentangan. Sebab iman dan perbuatan baik adalah sebab hubungan antara iman dan perbuatan baik adalah iman harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan baik sebagai buah dari iman itu sendiri. Ya. Perbuatan baik bukan dasar dari keselamatan kita yang kita peroleh, melainkan imanlah yang menyelamatkan kita di hadapan Tuhan, atau imanlah yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya rindu bagikan buat saudaraku sekalian dimanapun berada. Ya, mari kita belajar untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tetapi bukan untuk bermaksud supaya kita diselamatkan atau mendapat hadiah daripada Tuhan, tapi itu karena rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Itu yang penting. Ya. Jadi mari kita hidup dalam iman yang benar kepada Kristus. Setelah itu, ketika kita sudah hidup dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus, lakukanlah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan juga di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Sebagai ayat terakhir, Matius pasal 5 ayat 16. Saya rindu kita buka bersama-sama firman Tuhan ini ya. Matius pasal 5 ayat 16. Ini menjadi dasar kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ini yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau dibenarkan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sharingkan untuk kita semua. Mari terus berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus sampai
ujung kehidupan kita selama-lamanya. Kita mau terus hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar mengenai hal iman dan hubungannya dengan perbuatan baik. Tuhan, berikan kepada kami pengertian yang benar tentang firman-Mu, bahwa kami dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik kami, namun semata-mata karena hanya iman kami kepadamu yang sudah menyelamatkan kami daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kebenaran itu terus tertanam di dalam hati dan pemikiran kami. Kemanapun kami pergi, kami orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ajarkan kami juga ya Tuhan, untuk terus melakukan pekerjaan yang baik. Bukan untuk memperoleh hadiah daripada Tuhan, tapi itu sebagai wujud nyata daripada iman kami, daripada rasa syukur kami kepadamu Tuhan, yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk setiap pendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami, yang kami alas genap satu nama yang hidup, yang berkuasa selama-lamanya. Itu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.